Selamat datang di channel Teman Nonton. Cerita bermulai dengan seorang pria bernama Chuck Nolan, seorang manajer perusahaan paket bernama FedEx. Ia juga mempunyai seorang kekasih bernama Kelly, yang tinggal di kota Memphis. Saat acara Natal, Chuck hanya bisa merayakan sebentar bersama Kelly, karena harus pergi bekerja mengantarkan paket-paket. Dengan waktu yang sedikit, Chuck dan Kelly melakukan tukar kado Natal di mobil. Kelly time. Chuck kemudian pergi bekerja dengan naik pesawat. Saat di pesawat, Chuck yang sedang tertidur, tiba-tiba terbangun oleh guncangan yang disebabkan cuaca buruk. Casting in the blind. How do you read? I've never been out of calmness. Tak lama kemudian, pesawat mengalami hilang kendali, dan terjatuh ke lautan. Chuck kemudian berhasil keluar dari badan pesawat menggunakan pelampung. Chuck yang berhasil menyelamatkan diri, kemudian terombang-ambing di lautan menggunakan perahu karet. Setelah beberapa saat, Chuck yang kelelahan akhirnya terbangun di pagi hari, dan ia telah berada di tepian pantai sebuah pulau terpencil. Chuck yang hanya sendirian, berteriak mencari bantuan, dan juga membuat tulisan tolong di pasir. Namun sampai sore, tidak ada bantuan apapun yang datang. Chuck yang sedih, hanya dapat duduk menerima nasib, sambil meratapi hadiah dari kekasihnya. Malam hari pun tiba, dan Chuck kesulitan tidur karena ketakutan. Keesokan harinya, Chuck terbangun dan melihat tulisan pasirnya telah terhapus oleh ombak. Ia kemudian membuat tulisan baru menggunakan batang pohon. Ia kemudian juga mengumpulkan beberapa paket yang ikut hanyut ke pulau itu. Dengan kelaparan, Chuck kemudian menemukan beberapa kelapa yang jatuh dari pohon. Setelah berhasil minum kelapa, Chuck naik ke tebing untuk dapat melihat pulau itu lebih jelas. Di sana, ia melihat ada seseorang yang mengapung, dan langsung bergegas lari menghampirinya. Namun, ternyata itu adalah pilotnya yang sudah meninggal. Dengan sedih, Chuck membawa pilot tersebut ke daratan untuk dikubur. Sebelum menguburnya, ia mengambil sepatu dan senter milik pilot itu, untuk ia dapat gunakan. Hari-hari dilalui Chuck dengan susah payah dan kelaparan. Ia berusaha menangkap ikan tetapi gagal. Ia juga membuat tempat minum dari kelapa, untuk menampung air yang ia ambil dari dedaunan. Saat subuh, Chuck terbangun untuk buang air kecil, lalu ia melihat ada lampu yang ia duga adalah kapal. Over here! Over here! Help me! Help! Right here! Right here! Saat matahari mulai terbit, Chuck bergegas pergi menghampiri kapal tersebut dengan perahu karetnya. Namun, ia gagal karena tidak dapat menerjang ombak besar, dan Chuck malah terluka. Chuck yang terluka, kemudian berteduh di sebuah goa, dan tertidur sambil kesakitan. Keesokan harinya, Chuck terbangun dengan sangat kehausan dan kelaparan. Ia kemudian terpaksa membuka paket-paket, berharap untuk menemukan barang yang berguna. Chuck mendapatkan kaset, kertas dokumen, bola, sepatu skating, dan gaun wanita. Setelah membuka paket-paket, Chuck menggunakan barang tersebut untuk kebutuhannya. Ia kemudian memecahkan kepala dengan sepatu skating, dan menggunakan gaun untuk menangkap ikan. Namun, Chuck tidak bisa memakan ikan itu karena rasanya masih mentah. Chuck kemudian termotivasi untuk membuat api agar dapat memasak tangkapannya. Chuck yang terluka saat membuat api, kemudian mencuci tangannya dengan air laut. Ia kemudian melihat bola yang ia lempar tadi,
dan terdapat bekas darah tangan Chuck. Chuck yang kesepian, kemudian membuat muka di bola tersebut untuk dijadikan teman, dan dinamai Wilson. Setelah itu, Chuck kembali berusaha membuat api. Setelah berhasil membuat api, Chuck sangat senang, dan langsung memasak tangkapannya. I have made fire! I have made fire! Saat sedang makan, Chuck berbicara kepada Wilson, menceritakan kronologi pesawatnya jatuh. Pesawat itu sudah hilang koneksi sekitar 1 jam, dan pindah rute menghindari cuaca buruk. Kemudian Chuck juga hanyut jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. It's the size of Texas. They may never find us. Cerita kemudian berlanjut 4 tahun kemudian, dengan Chuck yang masih bertahan hidup di pulau itu, dan sudah ahli dalam mencari makanan. Suatu hari, Chuck terbangun mendengar suara yang berasal dari tepi laut. Saat memeriksanya keluar, ternyata suara tersebut berasal dari sebuah papan seng. Chuck kemudian membawa papan seng tersebut ke daratan, dan menemukan ide untuk berlayar menggunakan itu. Berhari-hari, Chuck kemudian membuat kapal dari batang-batang pohon. Setelah berhasil membuat kapal kecil, Chuck bersiap untuk meninggalkan pulau tersebut, karena tidak mau mati sendirian di sana. Keesokan harinya, Chuck menulis pesan terakhir di batu pulau itu. Kemudian, ia menaiki kapal tersebut dan berlayar menerjang ombak tinggi. Chuck yang telah berhasil melewati ombak tinggi, kemudian terus berlayar di tengah lautan tanpa arah. Chuck terus berlayar di tengah lautan, dan melewati badai yang merusak kapalnya. Saat tertidur, Wilson kemudian jatuh dan hanyut terbawa arus di lautan. I'm sorry, Wilson! Wilson, I'm sorry! Chuck kemudian menangis terseduh-seduh, karena telah kehilangan Wilson, yang menemani dia selama 4 tahun. Saat terus terombang-ambing di lautan, Chuck akhirnya bertemu dengan perahu kargo yang sedang lewat. Setelah berhasil diselamatkan, Chuck kembali ke Memphis, dan banyak berita yang meliput akan kisahnya. Years ago, the FedEx family lost 5 of our sons. Today, one of those sons, Chuck Nolan, has been returned to us. Namun, Chuck merasa sedih setelah mengetahui bahwa kekasihnya telah menikah dan berkeluarga dengan orang lain, karena mengira Chuck telah meninggal. Pada malam hari, Chuck menemui mantan kekasihnya, dan mereka mengenang masa lalu bersama. Mereka kemudian merelakan semua yang telah terjadi, dan lanjut menjalani hidup masing-masing. Cerita kemudian berlanjut dengan Chuck yang memulai kehidupan barunya setelah kejadian itu. Dan dengan semangat yang baru, cerita pun berakhir. You look lost. I do? Where are you headed?